Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Fetriani KHR SSTM KOS dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi malam ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Febrina Iri Lazari dari STR TLM Rek A sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini, yaitu oleh kelompok 3 mata kuliah instrumentasi klinik dengan materi sentrifuge hematokrit. Untuk anggota kelompok, dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Ngesi Pinuji dengan NIM P1337434240003. Perkenalkan, nama saya Revaliana Naura Rifkiantoro dari NIM P1337434324004. Perkenalkan, saya Fania Amanda Putri dengan NIM P1337434324021. Perkenalkan, nama saya Najmi Faraisnaini dengan NIM P1337434324058. Baik, di sini langsung saja saya persilakan kepada penyaji materi untuk memaparkan materinya. Yang pertama itu ada pengertian sentrifuge hematokrit. Alat hematokrit sentrifuge adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar hematokrit dalam darah. Hematokrit adalah penyajian dari hasil pengukuran seluruh jumlah eritrosit yang telah dipisahkan dari plasma darah yang dilakukan dengan memutarnya pada tabung khusus dalam waktu dan kecepatan tertentu. Alat ini digunakan untuk memisahkan sampel berupa darah yang nantinya akan digunakan untuk pengecekan hematokrit. Alat ini dirancang khusus untuk memisahkan yang ukuran lebih spesifik dan banyak digunakan pada bidang kedokteran karena sangat diperlukan pada pemeriksaan serologis. Kemudian ada prinsip kerja sentrifuge hematokrit. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memisahkan volume fraksi eritrosit dalam darah. Alat ini bekerja dengan memutar darah pada kecepatan tinggi sehingga eritrosit akan terpisah dari plasma. Eritrosit yang dipisahkan kemudian diukur volume dan dibandingkan dengan volume darah keseluruhan yang dihitung dalam persentase. Beberapa fitur dan spesifikasi yang memiliki alat ini, hematokrit centrifuge adalah sistem kontrol CPU yang canggih dapat mewujudkan kontrol mikroprosesor, dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu, gaya sentrifuge relatif. Kemudian ada fungsi sentrifuge hematokrit. Yang pertama, pemisahan komponen darah untuk mengukur persentase sel darah merah. Yang kedua, untuk mengukur kadar hematokrit dalam darah. Yang ketiga, memisahkan partikel sehingga memperoleh serum atau plasma. Yang keempat, pemeriksaan mikroskopik atau kimiawi untuk menghasilkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi dan komponen cairan biologi. Kemudian ada jenis-jenis sentrifuge hematokrit. Yang pertama ada makrosentrifuge. Makrosentrifuge ini merupakan sentrifuge multifungsi dengan kecepatan putaran mencapai 3000 rpm selama 30 menit. Yang kedua, mikrosentrifuge. Mikrosentrifuge ini merupakan sentrifuge untuk hematokrit saja yang menggunakan tabung mikrokapiler dengan kecepatan putaran 1600 rpm selama 5 menit. Kemudian ada bagian-bagian sentrifuge hematokrit. Yang pertama ada rotor. Rotor adalah cakram berputar yang menampung sampel darah. Yang kedua ruang. Ruang adalah wadah silinder yang menampung rotor dan sampel darah. Kemudian tutup. Tutup adalah penutup barengsel yang menutup rapat ruang dan melindungi sampel dari kontaminasi. Kemudian panel kontrol. Panel kontrol ini adalah serangkaian tombol, putaran, dan layar yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan dan waktu sentrifuge. Kemudian ada timer. Timer adalah perangkat yang mengontrol durasi proses sentrifusi. Timer ini diatur secara manual atau diprogram untuk berjalan selama jangka waktu tertentu.
Bagian-bagian sentrifus hematokrit yang selanjutnya ada motor. Motor menghasilkan energi rotasi yang dibutuhkan untuk memisahkan sel darah dari plasma. Selanjutnya ada rem. Rem adalah mekanisme yang menghentikan rotor saat proses sentrifugasi selesai. Selanjutnya, tabung sampel. Tabung sampel adalah wadah silinder kecil yang menampung sampel darah. Selanjutnya, pemegang sampel. Pemegang sampel ini adalah perangkat yang mengamankan tabung sampel di dalam rotor. Selanjutnya, spinner. Spinner adalah bilah kecil yang berputar yang digunakan untuk mencampur sampel darah sebelum dimasukkan ke rotor. Next. Selanjutnya ada cara kerja sentrifus hematokrit. Yang pertama ada persiapan sampel. Sejumlah kecil darah dikumpulkan dan dicampur dengan antikoagulan untuk mencegah pembentukan gumpalan. Yang kedua ada sentrifugasi. Sampel yang telah disiapkan ditempatkan dalam tabung hematokrit dan dimasukkan ke dalam sentrifus laboratorium. Ketika sentrifus berputar pada kecepatan tinggi, sel darah merah yang lebih padat bermigrasi ke dasar, sementara plasma naik ke atas. Yang ketiga ada pengukuran. Persentase hematokrit ditentukan dengan mengukur volume sel darah merah relatif terhadap volume total sampel darah. Next. Cara penggunaan sentrifus hematokrit. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan. Yang kedua, sambungkan dengan aliran listrik. Yang ketiga, memasukkan sampel pada pipa kapiler garis berwarna biru, kemudian satu ujung pipa kapiler ditutup dengan clay. Yang keempat, masukkan pipa pada sentrifus dengan posisi berlawanan dan ujung yang tertutup clay berada di sisi luar sentrifus. Yang kelima, kemudian sentrifus ditutup. Lalu, pipa kapiler disentrifus pada kecepatan dan waktu yang sudah ditentukan, misalnya 15 rpm selama 5 dan 10 menit, 12 rpm selama 5 dan 10 menit, 10 rpm selama 5 dan 10 menit, 7000 rpm selama 5 dan 10 menit. Selanjutnya, setelah sentrifus berhenti, pipa kapiler dikeluarkan. Lalu, matikan dan cabut aliran listrik jika sudah selesai digunakan. Kesalahan penggunaan sentrifus. Yang pertama itu ketidakseimbangan tabung. Menempatkan tabung dalam posisi yang tidak seimbang adalah salah satu kesalahan utama dalam penggunaan sentrifus hematokrit. Yang kedua ada waktu dan kecepatan sentrifugasi yang tidak tepat. Kesalahan ini dalam menentukan waktu dapat menyebabkan sentrifus dimatikan terlalu cepat atau terlambat yang berpotensi menghasilkan nilai hematokrit yang tidak akurat. Selanjutnya ada penggunaan antikoagulan yang berlebihan. Penggunaan antikoagulan EDTA lebih dari 1,5 mg atau mililiter darah dapat mengakibatkan eritrosit mengkarut. Selanjutnya kebersihan dan kualitas tabung. Tabung hematokrit harus bersih dan kering. Jika tabung itu kotor atau lembab, dapat mempengaruhi pembacaan hasil hematokrit. Selanjutnya ada penempatan tabung yang tidak tepat. Jika penutup itu tidak rapat, maka menyebabkan nilai hematokrit menjadi tinggi palsu. Cara perawatan sentrifus hematokrit. Yang pertama ada pembersihan rutin. Membersihkan rotor dan tabung setelah setiap penggunaan untuk menghindari akumulasi residu. Lalu menggunakan larutan pembersih yang sesuai dengan kain lembut untuk membersihkan bagian luar dan dalam sentrifus. Kedua ada pemeriksaan komponen. Memeriksa rotor secara berkala untuk tanda-tanda kerusakan atau keausan. Memastikan semua baut dan pengikat terpasang dengan baik untuk mencegah getaran berlebih. Yang ketiga ada kalibrasi dan pengujian. Melakukan kalibrasi secara berkala sesuai dengan pedoman produsen untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, uji alat sebelum digunakan untuk memastikan bahwa semua fungsi sentrifus berjalan dengan baik. Selanjutnya,
dari cara perawatan sentrifuge hematokrit yaitu pengaturan kecepatan dan waktu. Nah, sesuaikan pengaturan kecepatan dan waktu sesuai dengan protokol yang diinginkan dan pastikan tidak melebihi batas yang direkomendasikan. Yang kelima, penggunaan yang benar. Mengikuti instruksi penggunaan dan panduan keselamatan dari produsen. Yang selanjutnya ada hindari memasukkan sampel yang tidak sesuai dengan kapasitas alat untuk mencegah kerusakan. Yang keenam, ada penyimpanan yang tepat. Simpan sentrifuge di tempat yang kering dan bersih saat tidak digunakan, dan lindungi alat dari debu dan kontaminasi dengan menutupnya jika memungkinkan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sentrifuge hematokrit ini. Yang pertama ada kelebihan, di sini ada hasil cepat. Pengukuran hematokrit dapat diperoleh dengan cepat sehingga memungkinkan profesional perawatan kesehatan untuk membuat keputusan yang cepat. Yang kedua ada akurasi. Instrumen ini memberikan hasil yang sangat akurat, menjamin keandalan informasi diagnostik. Yang ketiga ada fleksibilitas. Sentrifuge hematokrit dapat menangani berbagai volume sampel dan kompatibel dengan berbagai ukuran tabung. Nah, kekurangannya yaitu suara bising. Kekurangan pada alat ini yang masih memiliki tingkat kebisingan yang tinggi dan tegangan yang masuk kurang stabil. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sentrifuge hematokrit, yang pertama ada selama sampel diputar, tutup harus dalam keadaan rapat. Yang kedua, penempatan sampel harus seimbang dan simetris. Yang ketiga, bersihkan dinding bagian dalam dengan cairan pembersih apabila ada tumpahan sampel atau pecahan tabung. Yang keempat, gunakan tabung yang sesuai dengan ukuran dan tipe sentrifuge. Yang kelima, beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Periksa bantalan pada wadah tabung. Yang selanjutnya ada pastikan terdapat bantalan agar tabung tidak mudah pecah. Untuk yang selanjutnya ada review jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Inovasi Sentrifuge Alternatif dari Motor Kipas Angin untuk Preparasi Pengujian Berbagai Sampel di Laboratorium oleh Yeni Indrawati dan Di Amorina yang dipublish pada tahun 2023. Baik, kemudian ada abstrak. Sentrifuge alternatif dari motor kipas angin dengan kebaruan rancangan dan peralatan yang digunakan berupa motor kipas angin, rotor sentrifuge yang dirancang dengan kemiringan 30 dan selongsong rotor menggunakan speed 20 cc. Penelitian dilakukan karena terbatasnya instrumentasi yang menunjang kegiatan pengelolaan laboratorium. Penelitian ini bertujuan membuat inovasi sentrifuge alternatif dengan menggunakan motor kipas angin yang bisa diaplikasikan untuk preparasi berbagai sampel di laboratorium. Penelitian menggunakan metode eksperimen dan analisa data secara deskriptif, dilakukan perancangan sentrifuge menggunakan motor kipas angin, perancangan rotor sentrifuge dengan bahan plat besi yang didesain menggunakan mesin CNC. Selanjutnya, perakitan, uji coba, dan pengujian terhadap beberapa sampel. Uji coba dilakukan terhadap sampel tanah. Katalis ini IEO dan urin dengan kecepatan putaran 1400 rpm diamati dengan volume cairan dan padatan hasil reparasi dan gambaran mikroskopis. Selanjutnya dilakukan komparasi hasil antara sentrifuge alternatif, hasil rancangan dengan sentrifuge pabrikan. Dari pengujian dan pengamatan, sentrifuge alternatif hasil rancangan bisa dipergunakan untuk reparasi sampel tanah. Katalis NiCAO dan urin diperoleh hasil yang hampir sama dengan sentrifuge pabrikan dan bisa digunakan untuk kegiatan laboratorium. Kemudian selanjutnya ada metode. Metode pelaksanaan yang digunakan diantaranya adalah blok diagram, perancangan, sistem minimum, dan perancangan perangkat lunak atau software. Pada metode blok diagram perancangan, tombol setting waktu berfungsi untuk menentukan durasi aktif sentrifuge. Lalu akan memberikan bit aktif flow ke microcontroller dan langsung aktif untuk mencacah sinyal yang dibangkitkan oleh generator pulsa. Sistem minimum berfungsi untuk mengendalikan durasi waktu aktif sentrifuge. Perancangan perangkat lunak atau software dapat dilakukan dengan blow chart, yaitu gambaran tentang proses-proses yang terjadi dalam suatu program. Kemudian, ada pembahasan dan juga hasil. Jurnal ini membahas mengenai kebutuhan akan alat laboratorium yang seringkali mahal, dengan fokus pada pengembangan sentrifuge alternatif yang dapat dibuat secara sederhana. Sentrifuge berfungsi untuk memisahkan larutan dengan dua fase menggunakan gaya sentrifugal.
yang memungkinkan pemisahan berdasarkan massa jenis. Dalam penelitian ini melakukan perancangan dan pemilihan komponen untuk membangun sentrifuge alternatif. Alat ini dirakit dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan kemudahan penggunaan. Pengujian dilakukan dengan berbagai sampel, termasuk sampel darah dan urin, untuk mengevaluasi efektivitas pemisahan yang dihasilkan oleh alat tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sentrifuge yang dirancang dapat memisahkan komponen larutan secara efektif dengan kualitas pemisahan yang baik. Kemudian ada kesimpulan. Jurnal ini membahas mengenai kebutuhan akan alat laboratorium yang seringkali mahal, dengan fokus pada pengembangan sentrifuge alternatif yang dapat dibuat secara sederhana. Sentrifuge berfungsi untuk memisahkan larutan dengan dua fase, menggunakan gaya sentrifugal yang memungkinkan pemisahan berdasarkan massa jenis. Dalam penelitian ini melakukan perancangan dan pemilihan komponen untuk membangun sentrifuge alternatif. Alat ini dirakit dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan kemudahan penggunaan. Pengujian dilakukan dengan berbagai sampel, termasuk sampel darah dan urin. Untuk mengevaluasi efektivitas pemisahan yang dihasilkan oleh alat tersebut, hasil pengujian menunjukkan bahwa sentrifuge yang dirancang dapat memisahkan komponen larutan secara efektif dengan kualitas pemisahan yang baik. Efisiensi biaya dan kemudahan penggunaan. Pengujian dilakukan dengan berbagai sampel, termasuk sampel darah dan urin, untuk mengevaluasi efektivitas pemisahan yang dihasilkan oleh alat tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sentrifuge yang dirancang dapat memisahkan komponen larutan secara efektif dengan kualitas pemisahan yang baik. Kemudian untuk jurnal yang kedua berjudul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge oleh Tumpuk S dan Swadi E pada tahun 2018. Abstrak pada jurnal ini yaitu pemeriksaan hematokrit merupakan salah satu pemeriksaan darah khusus yang sering dikerjakan di laboratorium berguna untuk membantu diagnosa berbagai penyakit. Penetapan nilai hematokrit dapat dilakukan dengan cara makro dan mikro. Makrosentrifuge adalah sentrifuge multifungsi dengan kecepatan pemusingan 3000 rpm selama 30 menit. Sedangkan mikrosentrifuge adalah sentrifuge yang hanya digunakan untuk hematokrit yang menggunakan tabung mikrokapiler dengan kecepatan pemusingan 16.000 rpm selama 5 menit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan hematokrit metode mikro menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge. Jenis penelitian ini adalah observasi analitik dengan desain penelitian pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan bulan Juni tahun 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total populasi. Hasil penelitian pada 48 sampel didapatkan rata-rata hasil pemeriksaan hematokrit metode mikro menggunakan makrosentrifuge adalah 43,33%. Sedangkan untuk hasil mikrosentrifuge adalah 42,85%. Data hasil penelitian dianalisa dengan uji T menggunakan program SPSS yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pada kedua variabel tersebut. Hasil analisis didapatkan nilai P sama dengan 0,000 atau 0,001 pada tingkat kepercayaan 95%. Karena nilai P 0,001 kurang dari 0,5 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan yang bermakna antara hasil pemeriksaan mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dengan mikrosentrifuge. Selanjutnya ada metode. Pada penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional, yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau perbedaan antara variabel tanpa interferensi dari peneliti, di mana semua data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Dalam jurnal ini, peneliti membandingkan hasil pemeriksaan mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge dengan mengukur hasil keduanya secara bersamaan tanpa memodifikasi kondisi sampel atau alat. Sampel digunakan merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik relevan, seperti sampel darah pasien yang diperiksa di laboratorium. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil kedua metode dengan efisien dan cepat, serta menganalisis apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya.
Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Penelitian yang berjudul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge bertujuan untuk membandingkan hasil pemeriksaan hematokrit metode mikro menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge dengan fokus pada perbedaan hasil yang signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Tumpuk dan Edi Swandi pada tahun 2018, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil pemeriksaan hematokrit. Didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil pemeriksaan hematokrit menggunakan makrosentrifuge adalah 43,33%, sedangkan dengan mikrosentrifuge mendapatkan hasil 42,85%. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan desain alat di mana mikrosentrifuge memiliki posisi tabung mendatar atau horizontal, sedangkan makrosentrifuge menggunakan sudut kemiringan 45 derajat. Selain itu, faktor lain seperti kestabilan alat, kecepatan pemusingan, dan teknik pengerjaan juga mempengaruhi hasil. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil pemeriksaan hematokrit menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge. Dua jenis sentrifuge yang dibandingkan tersebut memiliki perbedaan desain dan kecepatan putaran yang mempengaruhi hasil akhir pemeriksaan hematokrit. Tumpuk dan Swandi 2018 menyarankan agar pemeriksaan mikrohematokrit dilakukan menggunakan mikrosentrifuge sebagai alat standar. Sesuai dengan rekomendasi International Council for Standardization in Hematology atau ICSH, hal ini karena mikrosentrifuge memberikan hasil yang lebih konsisten dan akurat dibandingkan makrosentrifuge, berkat desainnya yang mendukung sedimentasi eritrosit secara optimal. Selain itu, penulis menekankan pentingnya kalibrasi alat secara berkala untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan. Penulis juga mengingatkan bahwa faktor teknis seperti kestabilan kecepatan pemusingan, teknik penutupan tabung kapiler, dan penanganan sampel harus diperhatikan secara ketat untuk menghindari kesalahan hasil. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.